Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai 3 bentuk investasi dalam bentuk trading, yaitu trading saham, trading forex, dan juga trading emas. Di antara ketiganya yang paling menguntungkan adalah trading emas, karena memang volatilitasnya atau pergerakan harganya itu adalah paling cepat dan range-nya pun paling lebar, sehingga keuntungan lebih mudah didapatkan jika kita melakukan trading dalam aset emas. Dan emas ini sendiri, kalau kita lihat secara fisik, emas ini adalah satu-satunya aset yang sudah ratusan tahun ini terbukti nilainya tetap stabil. Artinya jika kita sebagai contoh menyimpan, katakanlah emas sejumlah 4,25 gram atau, kalau di dalam, pecahannya disebut pecahan dinar, di mana 1 dinar 4,25 gram, 1 dinar ini bisa melakukan pembelian untuk 1 ekor kambing yang, premium, yang, bisa dibilang kualitasnya super. Nah, dari ratusan tahun yang lalu sampai hari ini dan mungkin sampai yang akan datang selalu akan, seperti itu. Karena memang nilai emas sendiri ini mempunyai, satu kelebihan yaitu dia anti inflasi. Jadi daya beli dari emas yang sama di setiap saat itu akan selalu sama. Nah, ini menjadi satu hal yang penting, karena selain, profit yang didapatkan, peluang profit yang didapatkan dari trading emas ini, sangat besar karena pergerakannya sangat cepat, perputaran uang yang paling besar dibanding yang lain, dan juga emas ini sendiri merupakan aset yang anti inflasi. Kalau misalkan kita tahu, ada trading forex dan ada trading emas, kalau kita bandingkan 2 hal tersebut, trading forex ini underlying-nya atau dasarnya adalah dari mata uang. Artinya kalau misalkan mata uang tersebut menurun nilainya, maka, pergerakan dari harganya ini pun akan menjadi tidak stabil ya. Tidak stabil ini artinya kita akan sangat sulit memprediksi apa yang, harus, kita lakukan, dalam transaksi, apakah beli ataukah jual. Ya karena, eee, nilainya ini tidak bisa dipegang, untuk selamanya. Sebagai contoh misalkan, katakanlah saat ini jumlah uang yang beredar dalam bentuk dolar katakanlah sekitar 200 triliun US dollar. Di masa yang akan datang bisa jadi jumlahnya itu akan bisa jauh lebih banyak. Nah, setiap ada pencetakan mata uang baru artinya nilai mata uang dolar itu menurun. Di mana kalau kita trading dengan suatu nilai mata uang yang naik turunnya tidak bisa diprediksi, itu, akan, berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar. Karena itu memang, eee, ada beberapa hal, ada beberapa masa di mana pergerakan mata uang ini menjadi, tidak bisa ditebak. Nah, ini yang sebetulnya mau kita hindarin ya. Yang kita mau adalah sesuatu yang memang kita bisa prediksi, dan tidak ada faktor X yang bisa membuat apa yang kita analisa ini menjadi, salah ya. Mungkin tidak bisa 100% benar, tapi setidaknya kita sudah mengantisipasi beberapa resiko atau kemungkinan yang menimbulkan sampai, apa yang kita investasikan ini menjadi, jauh berkurang dari nilai aslinya. Nah, yang saya mau bahas di sini salah satunya adalah, mungkin banyak orang bertanya, mengapa trading ini saat ini dimasukkan dalam kategori investasi? Mungkin kita tahu bahwa puluhan tahun yang lalu, trading dan investasi adalah sesuatu yang berbeda. Namun, hari ini di mana teknologi sudah sangat berkembang, trading ini bisa dibilang sebagai satu bentuk investasi. Alasannya adalah karena kalau dulu trading itu dilakukan secara manual, di mana mungkin kita masih sering melihat, kalau kita mengingat sekitar, mungkin 10-15 tahun yang lalu, kita suka, melihat bahwa mungkin di film-film atau mungkin di kejadian nyata, di beberapa perkantoran itu ada yang namanya sekuritas katakanlah, itu satu orang bisa punya banyak banyak sekali monitor, ya. Satu orang punya banyak sekali monitor itu dianggapnya menjadi satu, "Wah ini, keren banget ya, berarti orangnya pinter nih, dia bisa menganalisa dari berbagai, aspek atau berbagai sudut." Ada, eee, grafik A, grafik B, misalkan ada grafik, pergerakan mata uang, dolar, dengan euro, kemudian grafik mungkin ada grafik yang lain lagi, grafik saham atau yang lain. Nah ini dengan banyaknya grafik yang musti dilihat, atau pergerakan dari mata uang atau pergerakan saham atau pergerakan yang lain, pergerakan harga yang lain ini, kita bisa melihat bahwa, oh ini memang caranya adalah seperti itu ya, cara trading memang seperti itu. Untuk masa yang lalu, 10 sampai 15 tahun yang lalu, di mana sekarang tahun 2021, berarti 10, 15 tahun yang lalu kurang lebih tahun 2006 sampai 2011 memang itu sangat relevan. Karena memang belum ada teknologi yang cukup bagus untuk bisa, mengotomatisasi, trading yang dilakukan secara manual.
Ya kalau misalkan kita mau menganalisa, kita harus melakukan sendiri ya. Kita harus baca mungkin dari koran, kita mesti baca dari internet, kita musti melihat dari, perusahaan ini sebetulnya, bagus atau enggak untuk saham. Untuk forex mungkin kita musti melihat, ada berita apa nih mengenai di negara tersebut. Misalkan kita mau megang ada mata uang pound sterling, kita musti melihat di Inggris sedang ada berita apa. Semua itu dilakukan secara manual ya. Jadi memang, untuk kita melakukan secara otomatis itu teknologinya belum sampai ke sana ya. Nah, tapi di hari ini di tahun 2021 ini 4 sampai 5 tahun belakangan, ini sudah banyak sekali teknologi baru yang bisa mengotomatisasi berbagai hal, ya. Salah satunya adalah trading, di mana trading ini kita bisa serahkan kepada satu robot. Robot ini bukan berarti robot secara fisik, ya, mungkin yang di film-film kita bisa bayangkan ada satu bentuk robot. Robot ini bukan bentuk robot fisik, tapi robot ini adalah satu sistem komputer super canggih yang memang, bisa dipasang di satu, komputer atau bahkan mungkin bisa dipasang di satu kita bilang server, karena kalau komputer lebih cenderung untuk, dipakai untuk kerja misalkan untuk kerja 8 jam sehari, kalau, server ini istilahnya lebih ke, suatu komputer yang lebih, powerful yang bisa berjalan 24 jam, eee eee, tanpa henti ya, dan memang dipersiapkan memang untuk itu. Nah, dengan adanya teknologi, software yang bisa jalan otomatis atau umumnya disebut robot ini, dan kaitannya dengan trading disebutnya, robot trading. Robot trading ini bisa membantu manusia untuk melakukan analisa data, ya. Jadi, tugas robot ini adalah untuk membantu manusia melakukan analisa data dan menentukan kapan harus melakukan trading, kapan harus, selesai melakukan trading. Dalam arti untuk trading seperti perdagangan pada umumnya. Mungkin kalau perdagangan, offline kita tahu, ada waktunya beli, ada waktunya jual. Beli di saat murah, jual di saat mahal. Nah, itu di perdagangan offline, mungkin di pasar. Nah, kalau untuk di, perdagangan online atau di pasar online atau di, ada forex market, ada gold market, ada stock market, semua itu, bisa dilakukan sekarang secara digital. Karena dilakukan secara digital, artinya semua itu ada di internet, bisa diakses lewat internet. Karena akses lewat internet, harusnya tidak perlu lagi manusia yang harus melakukan, trading secara manual, karena robot ini bisa diinstal di satu komputer atau server yang memang 24 jam terhubung oleh internet. Beda dengan manusia yang mungkin dia perlu waktu untuk yang lain, kerja mungkin 8 jam sehari dan, sisanya mungkin untuk tidur, sisanya untuk beraktivitas yang lain. Jadi memang, untuk robot ini sendiri, kelebihannya dibanding manusia adalah dia bisa bekerja 3 kali lipat, eee, lebih konsisten dibanding manusia. Karena jam kerjanya kalau manusia rata-rata 8 jam, secara, kemampuan itu 8 jam, kalau robot bisa 24 jam. Nah, itu, satu hal. Hal yang berikutnya adalah, untuk robot ini bisa, melakukan, aktivitas di jam tidur manusia. Karena beberapa, market, contoh untuk forex dan gold market, ini mengikuti, eee, waktu atau, durasi jam kerja yang sebetulnya bukan, di Asia. Jadi kalau kita di Asia, sebenarnya kita agak kurang beruntung karena, kalau kita mau melakukan, trading ya di emas ataupun di, forex atau mungkin di saham di US atau di Eropa yang memang, fluktuasi sangat besar, kita kalau di Asia itu, hanya bisa melakukan itu di, tengah malam atau mungkin di, subuh. Nah, jadi ini sebenarnya, kalau misalkan kita tinggal di Asia mau melakukan trading baik dalam bentuk, emas ataupun forex, ini akan, kurang diuntungkan. Karena itu dengan adanya robot ini akan sangat membantu. Karena robot itu tetap akan berjalan 24 jam sama konsistennya, performanya sama di jam berapapun. Jadi kalau misalkan ada peluang ada peluang di mana, eee, peluang untuk mendapatkan keuntungan dari proses jual beli forex ataupun emas ini, bisa dilakukan di jam 1 pagi misalkan, baru ada muncul peluang, karena peluang itu tidak bisa muncul, setiap waktu, waktunya itu akan sangat terbatas sekali, jeda waktunya pun akan sangat terbatas sekali. Misalkan dalam 24 jam, mungkin peluang untuk bisa mendapatkan profit dalam perdagangan forex atau emas, itu hanya 1 sampai 2 menit, dalam waktu 24 jam. Kapan itu terjadinya? Kita nggak bisa memprediksi, yang kita bisa lakukan adalah kita harus pantau pergerakannya selama 24 jam. Apakah manusia bisa melakukan itu? Saya yakin nggak bisa, ya. Kalau misalkan ada yang bisa pun dia musti, mungkin kerjasama dengan temennya barengan shift-shift-an untuk ngecek.
ya itu pun juga pasti akan terlewat. Kita ke toilet, sebentar, udah 1 sampai 2 menit, ya. Bedanya sama robot, robot itu bisa memantau 24 jam per detik akan dipantau. Jadi, dengan cara seperti itu, maka peluang untuk kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan maksimal dari perdagangan forex atau emas itu menjadi, sangat mudah karena robot ini yang bisa melakukan untuk kita. Itu kelebihannya, dengan, trading dengan menggunakan robot, ya. Untuk trading dengan robot ini mungkin ada yang ragu, apakah betul trading dengan robot itu bisa lebih baik dibanding trading manual? Nah, ini saya mau cerita sedikit. Tahun 1988 diciptakanlah satu, robot atau suatu algoritma, yang diciptakan oleh satu, hedge fund atau dia sebenarnya manajer investasi. Sebelumnya dia kerja di satu sekuritas, kemudian dia keluar, dia mendirikan satu sekuritas sendiri namanya Jim Simon. Jim Simon ini mendirikan, satu perusahaan hedge fund company. Hedge fund ini mirip dengan manajer investasi, hanya bedanya kalau manajer investasi, biasanya itu, portofolionya atau produk yang dilakukan jual beli adalah hanya di saham, ya. Jadi misalkan kita menitipkan sejumlah uang, biasanya manajer investasi itu, produknya reksadana, ya. Jadi reksadana ini isinya portfolio atau beberapa, saham. Saham dari BCA, saham dari Summarecon, saham dari Astra misalkan. Nah, kalau untuk hedge fund ini produknya lebih luas, ya. Kalau misalkan saham dilihat lagi sedang tidak baik, maka dia akan memindahkan ke forex. Kalau forex lagi tidak baik, dia akan memindahkan ke emas atau ke, minyak, jadi ke, aset-aset komoditas, ya. Kalau misalkan tidak bagus, mungkin dia akan pindah ke properti atau ke, Bitcoin bahkan. Jadi hedge fund ini punya kuasa untuk bisa mempunyai, aset-aset finansial yang lebih, luas. Nah, Jim Simon ini dia menciptakan satu algoritma yang namanya adalah Medallion Fund. Medallionnya ini, tulisannya, medal, terus kemudian lion, terus kemudian fund, F-U-N-D, ya. Jadi Medallion Fund ini algoritma diciptakan oleh Jim Simon, kemudian, ini digunakan sebagai, satu-satunya, cara untuk mengembangkan aset dari semua nasabah, yang menitipkan dana ke Jim Simon ini, ya, di hedge fund company-nya dia. Nah, untuk robot ini sudah berjalan dari tahun 1988 sampai, terakhir cek sampai hari ini pun itu masih berjalan, ya. Dan, ini ada satu, kisah yang menarik. Ada satu orang yang pernah membandingkan antara nilai aset yang dikembangkan oleh Medallion Fund ini dibandingkan dengan nilai aset yang dikembangkan oleh Berkshire, Hathaway atau perusahaan Warren Buffett. Warren Buffett ini, tidak pernah melakukan trading dengan robot, ya. Jadi dia menggunakan analisa sendiri karena, Warren Buffett ini adalah, investor yang nomor satu di dunia, bisa dibilang semua orang, investor tahu Warren Buffett. Dan Warren Buffett ini, melakukan analisa secara manual dan dia akan melakukan penempatan posisi aset sesuai dengan analisa manual dari yang dia, pelajarin, ya. Nah, ada orang yang pernah membandingkan kinerja dari tahun 1988, aset yang di-manage oleh Warren Buffett atau oleh perusahaan Warren Buffett, dibandingkan dengan, nilai aset yang dikelola oleh si, Medallion Fund ini, atau robot buatan Jim Simon. Selama 30 tahun, 1988 sampai 2018, selama 30 tahun, jumlah perkembangan nilai aset yang dikembangkan oleh, Jim Simon melalui, robot Medallion Fund ini, itu 20 kali lipat lebih besar atau lebih, pertumbuhannya lebih tinggi dibanding, pengembangan aset yang dilakukan oleh Warren Buffett. Jadi di sini kita bisa lihat seorang investor yang sudah, sangat senior, yang sudah sangat ahli, bahkan nomor satu di dunia, ini pun bisa kalah dengan satu robot yang diciptakan oleh, seorang yang memang, sangat pintar juga, tapi saya yakin tidak sepintar, Warren Buffett. Tapi, yang membedakan adalah karena robot ini bekerja 24 jam, sedangkan Warren Buffett bekerja hanya kurang lebih 8 jam 1 hari. Jadi kinerjanya pun itu akan jauh berbeda. Untuk, robot yang mungkin tidak sepintar Warren Buffett aja, bisa menghasilkan keuntungan 20 kali lipat dibanding, Warren Buffett yang, bisa dibilang, eee, pakarnya pakar dari investor dunia. Ini membuktikan, bahwa bukan hanya robot itu bisa, menyamai kemampuan dari, manusia, tapi dia bisa jauh lebih lebih, memiliki kemampuan untuk menciptakan profit dengan cara
dia bisa bekerja 24 jam sehari. Perbedaannya hanya di situ. Mungkin ada yang nanya, "Kok 24 jam sehari dibanding 8 jam sehari, kenapa hasilnya bukan 3 kali lipat lebih besar, tapi kok 20 kali lipat lebih besar?" Alasannya karena peluang itu terjadi bukan hanya di jam-jam kerja, ya, itu salah satu poin penting. Karena peluang itu bisa bisa terjadi kapan saja, ya. Untuk pergerakan market yang 24 jam, otomatis peluangnya itu tidak hanya terjadi di jam kerja, bukan di jam kerja Amerika, bukan di jam kerja, Inggris, bukan di jam kerja, Asia, bukan di jam kerja Eropa, tapi bisa terjadi kapan saja. Itu yang membedakan. Untuk robot, dia akan bisa melakukan, proses transaksi jual beli hanya saat peluangnya benar-benar besar. Jadi, kalau manusia cenderung main aman, "Oh, saya lihat, oh ini ada peluang, ya udah saya masukin, aset sedikit di sini. Nanti saya jual pada saat harganya sudah lebih tinggi." Kalau robot itu bisa melakukannya itu, bukan hanya pada saat peluangnya 60% katakanlah atau 70%. Tapi hanya saat misalkan 90 sampai 95%. Jadi saat benar-benar peluangnya besar sekali, maka robot ini mungkin akan seluruh asetnya dimasukkan ke situ. Jadi, karena dia yakin peluang ini memang sangat besar, ya. Itu perbedaannya, ya. Jadi memang dari perbedaan itu yang menimbulkan, kenapa keuntungan yang didapatkan dengan trading secara, otomatis atau dengan menggunakan robot ini bisa lebih besar. Karena manusia cenderung membagi dalam, eee beberapa kali invest ya. Sebagai analogi mungkin seperti ini, dalam satu hari, orang yang melakukan trading manual biasanya akan mengalokasikan 5% dari asetnya untuk dimasukkan ke salah satu instrumen investasi ya, misalkan, "Oh saya mau beli, eee, forex ini nih karena harganya lagi murah." Padahal peluangnya setelah diukur itu mungkin cuma 60%, peluang profitnya hanya 60%, ya. Jadi karena 60% dia juga nggak terlalu yakin untuk masukin aset yang begitu besar. Dia mungkin hanya masukin, katakanlah 5% dari semua asetnya, ya. Nah, itu dilakukan pastinya berkali-kali, karena kan, hanya 5% mungkin terlalu kecil yang didapatkan. Jadi dia akan coba lagi, "Oh ada peluang lagi nih 70%, masukin lagi mungkin, 10%, ya, ada peluang lagi 80%, mungkin dia masukin lagi, 20% dari total, aset yang dia miliki." Nah, itu cara kerja manual. Tapi kalau cara kerja robot ini beda. Robot ini akan mengukur selama 24 jam, mana yang paling menguntungkan, dalam arti mana yang peluang profitnya paling tinggi. Robot tidak mencari mana yang 60%, 70%, karena ada resiko gagalnya masih cukup besar. Robot akan mencari yang 95% atau bahkan 97% ya, dari histori catatan medallion fund. Dia hanya membuka transaksi kalau peluangnya di atas 98%. Sangat luar biasa, peluang profit dari 98% itu biasanya dalam sehari hanya terjadi 2 sampai 3 kali, dan itu jedanya hanya durasinya terjadinya hanya dalam waktu kurang lebih 30 sampai 1 menit, ya. Di mana peluang profit bisa sampai 98% atau lebih. Nah, robot memang bisa melakukan seperti itu, ya. Itu hal yang tidak dilakukan oleh manusia. Jadi kalau robot menemukan ada peluang 98%, bisa mendapatkan keuntungan di hari itu, maka robot akan langsung membuka posisi dan porsi dari aset yang dialokasikan bukan hanya, 5%. Biasanya dia akan masukkan mungkin bisa 30%, sehingga profit yang didapatkan itu pasti lebih besar. Nah, itu salah satu kunci kenapa medallion fund ini bisa, mendapatkan profit 20 kali lipat dibandingkan dengan Warren Buffett, ya. Itu salah satu, kuncinya. Nah, medallion fund ini juga selain selama 30 tahun, kerja dengan konsisten, 20 kali lipat lebih besar profitnya dibanding Warren Buffett, juga, di tahun 2020 kemarin, medallion fund ini satu-satunya, instrumen, atau hedge fund company yang bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten, bahkan lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada, deposito manapun, ya. Dan, hedge fund yang lainnya mungkin kita tahu, bisnis apapun, forex, ataupun mungkin, gold yang dilakukan dengan trading manual atau, dengan, ya kita, invest jangka panjang pun, semua mengalami kerugian, ya. Tapi medallion fund, robot trading ini terbukti bisa melakukan, trading dengan, baik dan masih mendapatkan profit selama tahun 2020. Nah, eee, untuk robot-robot yang seperti medallion fund ini sebetulnya di luar sana mungkin banyak sekali, tapi kita mesti hati-hati karena banyak sekali robot yang sebetulnya, tidak bagus, yang hanya bagus di saat tertentu, di saat yang lainnya malah, bisa menghabiskan modal kita.
Itu yang mesti, dipahamin, itu adalah resiko trading. Yang kita bisa lakukan adalah kita harus menganalisa, robot mana yang memang konsisten ya, cara kerjanya bagaimana. Jangan sampai ada, kita ditipu oleh salah satu provider robot, robotnya sebenarnya adalah, tipuan, dia melakukan trading fiktif. Ini yang sering terjadi, yang membuat kenapa orang, dalam tanda kutip "kapok" ya, menggunakan robot. Karena mereka diiming-imingin, "Oh, robot trading ini bagus, bisa menghasilkan keuntungan, yang berkali-kali lipat dari modal." Tapi ternyata cara kerjanya itu salah ya, cara kerja salah ini ya artinya dia tidak melakukan trading, dia melakukan, trading fiktif. Jadi trading-nya, di-delay. Mungkin saya tidak bisa, jelaskan, detailnya seperti apa, yang pasti memang untuk trading yang benar, robot trading yang benar adalah melakukan trading, real sama hal seperti manusia trading. Jadi ada jam buka posisi jam berapa, jam tutup posisi jam berapa, kapan beli, kapan jual itu tercatat semua. Banyak dari, robot di luar sana tidak melakukan seperti itu. Dia, ada bilang, misalkan perusahaan, robotnya bilangnya, "Oh, ini delay." Jadi, tidak benar-benar, pada saat buka posisi itu langsung kelihatan ya. Hati-hati dengan seperti itu karena itu biasanya tipuan ya, karena, mereka sebetulnya, bukan, robot trading, tapi lebih bisa dibilang money game atau, ya dia sebenarnya mengambil keuntungan dari member baru, dari orang yang deposit ya, terus ini buat, dikasih profit ke orang yang join, lebih awal, itu yang dilakukan ya. Jadi memang kita musti hati-hati, karena peluang profitnya besar, maka orang banyak yang memanfaatkan ini menjadi kedok tipuan ya. Oke, untuk, robot ini mungkin, kurang lebih seperti itu dan, saya mau sharing ada satu robot yang cukup, bagus ya. Di video kali ini saya akan mau, sharing satu robot yang cukup bagus, di mana profitnya saya analisa sudah, konsisten selama kurang lebih 1 tahun. Ini, konsisten di antara 15% sampai 20% dan, jarang sekali robot yang bisa seperti ini, selama 1 tahun ya. Kebanyakan bisa seperti ini mungkin profitnya bisa 30%, tapi hanya 2 bulan. Begitu ada satu pergerakan atau gejolak market yang besar, harganya, atau, pergerakan harganya itu tidak bisa diprediksi oleh robot, sehingga robot rugi. Itu yang banyak terjadi di luar sana. Nah, tapi ini ada satu robot yang saya lihat, cukup bagus dan untuk, perusahaannya pun sudah legalitas. Jadi, bukan perusahaan yang oke, bisa menciptakan robot tapi legalitasnya tidak ada, di mana resikonya kalau perusahaan seperti itu akan, duit kita bisa dibawa kabur, ya. Jadi, dia menciptakan robot, di mana dari robot itu dia bisa menarik, uang kita semua yang kita tempatkan itu bisa ditarik, ya. Itu, bahayanya kalau misalkan, robotnya diciptakan oleh, personal, mungkin oleh anak kuliahan atau anak yang baru lulus, ya, itu agak bahaya karena pada saat robot itu dibuat, terus dipasang di server kita misalkan. Nah, ini akan sangat bahaya, karena, eee, tidak ada legalitasnya. Kalau misalkan terjadi apa-apa di robot tersebut, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa menggaransi kalau itu, adalah robot yang baik ya. Itu yang musti diwaspadain ya, karena bisa aja langsung kabur ya, bisa aja, dari robot tersebut mengambil duit kita terus kabur ya, karena tidak ada legalitasnya. Nah, dengan ada legalitas ini, harusnya akan menjadi suatu hal yang lebih baik, ada kantornya juga, ya. Jadi, peluang untuk bisa, terjadi fraud itu jauh lebih kecil ya. Jadi kita, resikonya pun sebagai investor mendapatkan dana dari dana mungkin dari mulai dari 1,5 juta sudah bisa ditempatkan atau mungkin, miliaran, kita akan berasa lebih aman kalau sudah ada legalitas yang, resmi ya. Jadi, itu yang mungkin saya bisa sharing ya, terkait, ada robot yang cukup bagus, mungkin kalau ada yang berminat bisa kontak adminnya di, deskripsi video saya ada sertakan, nomor WhatsApp-nya juga, ya nanti bisa, di-follow up, ke adminnya, nanti dari adminnya akan mengarahkan ke orang yang lebih in charge mengenai robot tersebut. Dan di robot ini juga, ini tidak dijual, jadi robot ini bukan dijual seperti robot-robot di luar sana yang dijual sampai puluhan juta rupiah ya, itu, banyak sekali orang yang jual robot puluhan juta rupiah, eee, namun orangnya harus melakukan instalasi sendiri. Berapa banyak orang yang bisa melakukan instalasi robot? Tentunya, tidak banyak ya. Nah, di sini, yang, saya, pelajarin adalah robot ini tidak dijual ya, tapi yang dijual adalah sistem membership-nya, ya.
sistem membership untuk robot tersebut yang dijual. Jadi untuk robot sendiri tidak dilepas begitu saja, tapi selalu di-maintain ya, selalu di-update oleh, perusahaan penyedia robot ini. Karena kalau tidak di-maintain, namanya sistem bisa terjadi suatu, kesalahan atau bug atau error. Nah, harus ada orang yang melakukan perbaikan. Kalau misalkan robotnya dijual lepas, itu artinya pemilik robot sudah tidak bertanggung jawab. Dengan, tidak dijual robot ini, melainkan digunakan sistem membership atau keanggotaan, maka, kita hanya membership satu kali, selamanya ini akan, digaransi robot ini bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi memang ada suatu, sistem, di mana mungkin robotnya sendiri kita tidak milikin, secara langsung, tapi membership kita berlaku seumur hidup, ya. Jadi ini adalah suatu keuntungan di mana robot itu akan di-maintain oleh tim IT yang ahli, namun profitnya ini dibagikan ke semua member, ya. Ini salah satu metode yang, cukup adil dan di sini juga robot ini atau perusahaan penyedia robot ini, memberikan profit 15-20% ini bukan tidak ada dasarnya. Jadi, setiap hari bisa dipantau ya, hasil dari trading-nya seperti apa, itu bisa dipantau. Apa yang perlu dilakukan member, hanya memantau saja, tidak perlu untuk, benar-benar, "Oh saya mau beli di harga sekian, saya mau jual di harga sekian," itu tidak perlu. Karena member bisa dibilang tidak perlu tidak perlu ngapa-ngapain ya. Member setelah dia menjadi member, ya kita serahkan, robotnya untuk bekerja ya, kita tidak perlu kerja lagi. Bisa dibilang untuk orang yang mungkin, sibuk kerja kantoran atau mungkin sibuk, punya bisnis atau punya, dagang, tidak perlu khawatir kalau tidak punya skill atau pengalaman dalam bidang trading atau, investasi dengan, menggunakan, robot ya. Karena semuanya proses dilakukan oleh robot, biarkan robot yang bekerja, yang kita bisa lakukan adalah kita bisa tarik, modalnya atau kita tarik hanya profitnya saja ya. Jadi kita bisa tarik profitnya, setiap hari kita bisa tarik, tidak ada batasan, "Oh dananya ini musti di-lock nih, dikunci selama 1 bulan," itu tidak ada. Karena kalau perusahaan ada yang pernah, menjanjikan keuntungan tapi dana kita yang kita tempatkan itu di-lock atau dikunci untuk 1 hari, 2 hari, 1 minggu, atau bahkan 1 bulan, itu pasti money game ya. Karena, untuk perusahaan trading yang benar, dana yang kita tempatkan, kita bisa tarik di saat itu juga ya. Baru kita setor, 1 menit kemudian kita mau tarik, itu harus bisa. Ya, karena tidak ada dana yang di-lock. Dana kita adalah hak kita untuk tarik. Profit juga tidak ada yang di-lock. Jadi profit begitu kita tiap hari dapat, langsung kita tarik bisa. Ya, itu salah satu ciri perusahaan yang benar ya. Jadi, eee, untuk, perusahaan ini memang dia, tidak ada bagi hasil juga ya. Jadi, cukup adil, dana tidak di-lock, kemudian, pergerakan pergerakan keuntungan yang bisa dilihat, kapan saja, kemudian juga profitnya konsisten 15-20%, per bulan. Nah, jadi ini, memang sangat fair juga, tidak ada bagi hasil ya, ini juga satu hal yang cukup, penting karena banyak perusahaan di luar sana mengambil keuntungan dari profit si user tersebut ya. Jadi member sudah dikenain biaya member, harus bagi hasil pula ya, setiap ada, robot yang mendapatkan keuntungan, harus bagi hasil ke perusahaan. Nah, itu sangat merugikan ya. Ada juga yang dikomunikasikan dengan sistem MLM. Nah, ini juga perlu dihindarin karena memang, ini bisnis trading bukan bisnis MLM ya. Jadi ini musti musti kita bisa memilah-milah juga mana perusahaan yang benar, mana yang tidak ya. Karena banyak sekali perusahaan money game yang berkedok dengan, trading. Itu yang musti, hati-hati ya. Oke, sampai di sini yang saya mau sharing-kan, semoga bermanfaat. Selamat siang.